Selamat pagi Bapak dosen penguji dan Bapak guru pamong. Saya mahasiswa PPG Angkatan 1 Universitas Hamsan Wadi kelas 2B atas nama Paulina Jagong SPD akan melaksanakan UKIN pada hari ini Selasa 17 November tahun 2020. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Kalian semua sehat? Luar biasa. Puji Tuhan, sehat selalu. Oke, baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita semua dalam keadaan sehat selalu sehingga bisa datang kembali ke sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar. Baik, sebagai rasa syukur itu, sebelum kita memulai kegiatan kita awali dengan doa. Semua berdiri. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, masih tetap berdiri. Kita sama-sama menyanyikan dulu lagu Mars PPK sambil tepuk tangan ya. Gerakan Nasional
tumbuhan padi. Nanti kita baca sama-sama bacaan tentang proses pertumbuhan padi. Kita baca sama-sama. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Pekalongan,
dikonsumsi setiap hari. Konsumsi Kalian sudah dapat? Baca dia punya penjelasannya tentang tanaman tersebut, kemudian buat pertanyaan ya. Baik, sudah semua? Sudah. Oke, sekarang tolong minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya. Kelompoknya Eci, silakan maju. Yang lain mendengarkan hasil diskusi mereka ya. Teman-teman, Selamat pagi Eci. saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. 1. Pertanyaan apa? Apa manfaat jeruk? 2. Pertanyaan kapan? Kapan tanaman jeruk dipanen? 3. Pertanyaan di mana? Di mana jeruk ditanam? 4. Pertanyaan mengapa? Mengapa tanaman jeruk sangat berguna bagi kita? 5. Bagaimana? Bagaimana cara merawat jeruk? 6. Pertanyaan siapa? Siapa yang menanam jeruk? Sekian laporan hasil diskusi kelompok kami. Tepuk tangan untuk kelompoknya Eci. Masih semangat dong? Masih. Tetap semangat. Oke, jadi tadi yang dijawab oleh Eci tadi itu adalah contoh kalimat tanya yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya tersebut digunakan untuk melakukan wawancara. Ya. Baik, anak-anak, kita sudah belajar tentang tahapan pertumbuhan padi. Di sini ada diagram tentang tahapan pertumbuhan padi tersebut. Pertama-tama, padi direndam 1 malam di dalam air. Kemudian ditanam di lahan sementara. Yang berikut, biji padi akan tumbuh, bahkan akan bertunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Yang ketiga, tanaman padi berbunga hingga cabang matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Ya, dari 3 tahapan ini, bagian mana yang paling penting? Dan 3 tahap ini, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Bagian mana yang paling penting? Ya, bagian yang kedua. Kenapa bagian kedua itu paling penting? Ya, Desi. Jika fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Ya, jika dia mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh dan berkembang. Betul ya? Tangan untuk Desi. Baik anak-anak, berikut ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan tanaman padi agar dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian jangan sampai
bentang alam yang akan kita belajar, yaitu yang pertama pantai, yang kedua Dataran tinggi, yang ketiga dataran rendah. Baik anak-anak, untuk mengetahui tentang kondisi ketiga bentang alam tersebut, maka kita sama-sama menyimak video berikut ini. Ya, yuk kita simak pembahasannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pantai. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Pernahkah kalian pergi ke pantai? Jika kalian pernah pergi ke pantai, tentunya kalian mengetahui ya ciri-ciri pantai. Adapun ciri-ciri pantai adalah umumnya tanahnya berpasir. Setiap pantai memiliki muara. Selain itu, pantai memiliki garis pantai yang sifatnya permanen dan terjaga dengan baik. Di pantai juga terdapat tumbuhan yang memiliki akar napas, seperti tumbuhan bakau. Tak jarang pula di sekitar pantai terdapat ekosistem mangrove yang berfungsi untuk mencegah abrasi. Di pantai banyak terdapat sumber daya alam loh. Sumber daya alam yang ada di pantai diantaranya pasir pantai, berbagai jenis ikan, rumput laut, dan juga garam laut. Selain kaya akan sumber daya alam, pantai juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah budidaya ikan, pertanian garam, objek wisata, dan juga pelabuhan kapal. Pantai juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan masyarakat setempat. Adapun mata pencaharian masyarakat di sekitar pantai adalah nelayan, petani garam, peternak ikan, petani kelapa, dan juga penjaga pantai. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang menjadi ciri-ciri dataran rendah adalah tanahnya yang relatif datar dan lebih subur. Dataran rendah ini terjadi akibat proses sedimentasi. Tahukah kalian apa yang dimaksud proses sedimentasi? Proses sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi di suatu tempat tertentu. Lalu, ciri-ciri dataran rendah yang berikutnya adalah banyak terdapat pemukiman penduduk. Selain itu, dataran rendah juga memiliki tekanan udara yang lebih tinggi daripada daerah pegunungan. Lalu, apa saja sih yang menjadi sumber daya alam di daerah dataran rendah? Dari hasil pertanian, dataran rendah menghasilkan sumber daya alam berupa padi, jagung, dan tanaman palawija seperti kacang-kacangan dan juga ketela. Dari hasil peternakan, dataran rendah menghasilkan sumber daya alam berupa ayam, bebek, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Dari hasil perkebunan, dataran rendah menghasilkan sumber daya alam seperti tebu. Dan dari hasil tambang, dataran rendah menghasilkan sumber daya alam berupa minyak bumi, batu bara, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak sumber daya alam yang ada, dataran rendah memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah untuk pertanian, peternakan, perkebunan, dan juga kegiatan industri. Selain itu, dataran rendah juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai pemukiman. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi lingkungan tentunya mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Begitu juga di dataran rendah. Masyarakat di dataran rendah kebanyakan memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, buruh dan juga karyawan, serta penyedia jasa. Demikianlah pembahasan materi kita hari ini. Baik anak-anak, kalian senang tidak menyimak video tadi? Oke, sekarang sesuai dengan video tadi yang kita sudah nonton, kalian akan mengerjakan LKPD lagi ya. Nah, di sini nanti kalian mengisi tabel ini sesuai dengan karakteristik
petani. Dataran rendah, petani dan peternak. Jawaban kalian tadi semua benar ya? Sesuai dengan video yang kita simak tadi. Sekarang pantai itu merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai
lanjutkan di pembelajaran yang kedua besok ya. Ya. Sebelum pulang, kalian ibu guru kasih tugas. Tugas rumah yang kalian kerjakan adalah buat ringkasan materi pelajaran kita hari ini. Dibuat dalam bentuk ringkasan. Ringkas poin-poin yang penting. Kemudian besok bawa ke sini, ibu guru akan periksa. Mengerti? Mengerti. Oke. Baik anak-anak, kita masih dalam kondisi pandemi COVID ya. Oleh karena itu, kalian harus perlu jaga kesehatan baik-baik. Harus menerapkan